pintu surga. Kita sudah masuk pada poin yang nomor 3. Apa itu? Mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Jadi amalan yang nomor 3 pembuka pintu surga adalah mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam. Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang sudah punya bukunya, itu ada di halaman 13 sampai 15. Ternyata saya melihat di sini halaman 13 sampai halaman 15 hanya disajikan 2 dalil saja. Ya, mohon maaf, ada 4 dalil di sini. 4 dalil. Kalau mau dirinci ada 4 dalil. Baik Bapak Ibu, pada kajian kita yang lalu di bulan November, saya baru menyampaikan dalil-dalilnya dan belum menjelaskan isi daripada kandungan dalil-dalil tersebut. Baik, untuk menyingkat waktu dan untuk mengingatkan kembali, saya akan bacakan dalil-dalil yang terkait dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam, maka sebagai bentuk amalan pembuka pintu surga. Saya akan bacakan 3 dalil. Dalil yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah dalil yang diriwayatkan oleh Bukhari di nomor hadis 46, nomor aslinya, atau dicetakan terjemahan nomor 38. Dan diriwayatkan pula oleh Imam Muslim di nomor aslinya nomor 11 atau dicetakan terjemahannya nomor 4. Ya, baik, ini kitabnya Pak, bisa dibantu Bukhari Muslim. Itu di situ saya taruh itu. Baik, biar di situ. Ini yang ada Bukhari Muslim. Baik, bisa dilihat di dalam yaitu Sahih Muslim. Dicetakan terjemahannya adalah nomor 4. Sedangkan kalau di nomor aslinya nomor 11. Saya bacakan siap terjemahannya. Antolha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu yaqulu. Silakan bisa dibaca. Ya, buku itu boleh atau di yang sudah di-download boleh. Sahih Muslim ya, di Sahih Muslim ya, nomor 4 atau di nomor aslinya nomor 11. Dari sahabat Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, dia berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin sa'irar ra'si yusma'u dawiyu sautihi wala yufqahu ma yaqulu hatta dana. Silakan. Dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu katanya, seorang laki-laki penduduk Najd datang kepada Rasulullah SAW dengan rambut kusut. Kami mendengar suaranya, tetapi tidak jelas bagi kami apa yang dikatakannya. Akhirnya dia mendekat kepada Rasulullah SAW. Baik, sampai di situ. Jadi datang seorang laki-laki menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laki-laki ini dari penduduk Najd, ya, rambutnya acak-acakan. Kemudian dia berkata kepada Nabi, namun suaranya tidak terdengar jelas. Jadi tidak bisa dipahami. Sampai akhirnya laki-laki itu mendekat kepada Rasulullah SAW. Lalu apa yang terjadi? Kita dengarkan ini. Faida huwa yas'alu anil Islam. Silakan. Lanjutkan. Kiranya dia menanyakan perihal Islam. Baik, dia bertanya kepada Nabi yaitu tentang Islam. Islam ini apa saja yang diperintahkan di dalam Islam? Kita dengarkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Silakan. Salat 5 kali sehari semalam. Baik, kata Nabi, Islam itu di dalamnya mengajarkan salat 5 kali dalam sehari semalam. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Berarti itu yang wajib, fardu ain. Lalu orang ini tanya lagi, faqala
hal alayya ghairaha? Silakan. Tanya orang itu, adakah kewajiban kami selain itu? Apakah ada kewajiban kami selain sholat yang 5 waktu ini? Maka Nabi menjawab, qala la illa an tatawwa'a. Silakan. Jawab Nabi SAW, tidak. Ya. Kecuali jika engkau mau mengerjakan sholat sunnah. Jadi yang wajib ya cuma 5, Bapak Ibu sekalian. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Orang ini tanya, ada lagi nggak sholat yang hukumnya wajib, fardu ain? Nabi menjawab, tidak ada. Kecuali jika kamu mau melakukan yang sunnah-sunnah. Entah itu qobliyah, entah itu ba'diyah, entah itu sholat sunnah duha, tahajud, witir, sholat sunnah istikharah, sholat sunnah isyraq. Ya, banyak sholat sunnah itu macamnya. Baik, selain itu wajib, cuma 5 saja yang wajib. Kita lanjutkan sekarang. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiyamu Ramadhana. Silakan. Kata beliau selanjutnya, puasa bulan Ramadan. Nah, selain sholat yang 5 waktu itu, di dalam Islam juga diajarkan saum di bulan Ramadan. Itu hukumnya wajib juga, puasa Ramadan. Orang itu tanya lagi, qala hal alayya ghairuhu? Silakan. Tanya orang itu, adakah kewajiban kami selain itu? Apakah ada kewajiban kami selain puasa Ramadan? Ya, apa ada kewajiban kami selain puasa Ramadan? Selain yang wajib, yaitu puasa yang wajib. Maka Nabi menjawab, qala la illa an tatawwa'a. Silakan. Jawab Nabi SAW, tidak. Tidak ada kecuali jika engkau mau puasa sunnah. Kecuali jika engkau mau mengerjakan puasa yang sunnah. Berarti kalau puasa sunnah banyak macamnya. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, puasa tengah bulan itu, sebulan 3 hari itu. Ada puasa Daud, ya. Ada puasa apa lagi ini? Puasa Arafah, tanggal berapa puasa Arafah itu? 9 Zulhijjah ya. Ada puasa Asyura. Asyura itu tanggal 9 dan 10 Muharram loh itu ya. Terus ada lagi puasa 9 hari di bulan Zulhijjah. Nah itu 9 hari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Ada puasa Syawal 6 hari setelah Ramadan. Itu semua sunnah. Yang wajib ya cuma 1, yaitu puasa Ramadan. Sesaat lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi kalau kita lihat di kalender kita, saat ini kita sedang memasuki bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani. Bulan depan, awal Februari, kita akan masuk Rajab. Awal Maret, kita akan memasuki bulan Sya'ban. Dan kalau tidak salah, sempat saya intip, ya, yaitu jazakallah ya. Sempat saya intip kalau tidak salah tanggal 3 April itu tarawih kita pertama. Jaga tanggal 4 April itu puasa kita yang pertama. Loh, sekarang sudah Januari, tinggal Februari, Maret, bentar lagi sudah masuk Ramadan. Nah, itu yang wajib. Lah yang sunnah banyak. Baik, kita lanjutkan. Apa kata Nabi? Qala wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-zakat. Silakan. Nabi SAW melanjutkan pula, yaitu zakat. Nah, Nabi menyebutkan selain sholat 5 waktu, selain puasa Ramadan, maka yang diwajibkan di dalam Islam adalah zakat. Zakat. Orang itu tanya lagi, qala hal alayya ghairaha? Silakan. Tanya orang itu, adakah kewajiban kami selain itu? Apakah ada kewajiban kami selain zakat? Maka Nabi menjawab, qala la illa an tatawwa'a. Silakan. Jawab Nabi SAW, tidak. Tidak ada kewajiban lain selain zakat. Ya, terus lanjut. Kecuali jika engkau mau bersedekah yang sunnah. Baik, kecuali kalau kau mau sedekah yang sunnah. Lah sedekah itu sendiri ada 2. Ada sedekah yang wajib, ada sedekah yang sunnah. Sedekah wajib itu ya zakat. Ada aturan mainnya. Zakat itu ada golongan-golongannya untuk diberi zakat. Tidak semua orang, ya. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat.
Dan itu pun ada aturan mainnya, yaitu terkait nisab dan haul. Nisab itu setara dengan 85 gram emas. Kalau haul sudah berjalan selama 1 tahun. Jadi kalau harta kita yang kita simpan, termasuk emas yang ibu-ibu simpan, emas yang dipakai, emas yang disimpan, itu kalau di total ada 85 gram, atau uang kita di deposito setara dengan 85 gram emas, kita katakan aja emas 700.000, 700 kali 85, ya sekitar hampir 50 juta, kurang lebih ya, saya nggak tahu hitungan pastinya. Maka kalau harta kita setara itu atau bahkan lebih, dan sudah mengendap 1 tahun, ya kena zakat 2,5%-nya. Seperti itu. Adapun kalau misalnya sudah mau waktunya keluar zakat, uangnya ternyata terpakai kebutuhan yang lain, sehingga nilainya itu tidak sesuai nisab, maka dia tidak perlu keluar zakat, gitu ya. Dan zakat itu sendiri macamnya banyak. Ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, ada zakat peternakan, ya, ada zakat rikas barang temuan, ya, seperti itu. Harta karun itu ada zakatnya. Baik, jadi ada perhitungannya ini Bapak Ibu. Kita lanjutkan dalilnya. Qala fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hada wala anqusu. Silakan. Kata Tolha, kemudian orang itu berlalu sambil berkata. Orang laki-laki itu yang rambutnya acak-acakan tadi, yang dari Najd itu, yang tanya tentang Islam itu, ternyata orang itu pergi. Setelah tanya sama Nabi, pergi. Lalu orang itu ketika pergi sambil berkata, apa kata laki-laki itu? Demi Allah, apa yang diajarkan Rasulullah itu tidak akan kutambah, tidak akan kukurangi. Nah, orang ini bilang, demi Allah, apa yang Nabi ajarkan itu, aku tidak akan menambahkan dan tidak akan mengurangi hal-hal yang wajib itu. Jadi laki-laki ini cuma mengerjakan yang wajib-wajib saja. Jadi sholat ya 5 waktu, nggak pakai sunnah, nggak pakai. Puasa ya Ramadan toh, nggak pakai puasa sunnah. Zakat ya zakat, nggak pakai sedekah. Jadi yang wajib-wajib toh. Orang itu sambil berkata demikian, demi Allah akan aku lakukan yang wajib-wajib yang Nabi ajarkan. Dan aku tidak akan nambah, tidak akan ngurangi. Apa katanya Nabi ketika mendengar laki-laki itu berkata demikian? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Silakan. Sabda Rasulullah SAW, ya. Beruntunglah dia jika apa yang diucapkannya itu benar-benar ditepatinya. Nah, jika perkataannya orang itu jujur, maka orang itu beruntung. Maksudnya apa? Surga. Berarti orang ini cuma menjalankan yang wajib-wajib toh, Bapak Ibu. Nggak pakai yang sunnah-sunnah. Itu kata Nabi, beruntung orang itu. Kalau memang dia perkataannya jujur. Betul-betul melakukan yang wajib-wajib. Lah ini dalil yang pertama, yaitu tentang amalan pembuka pintu surga. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya bukunya ini, itu ada di halaman 11 itu Bapak Ibu ya. Jadi hadis yang tadi, mohon maaf, halaman 13. Halaman 13 sampai 15. Jadi kita itu sudah masuk di amalan yang nomor 3 Bapak Ibu. Sekarang dalil yang nomor 2. Di buku ini nggak dikasih nomor. Ya di buku ini. Ya, jadi kalau baca ya harus pelan-pelan di buku ini. Dalil yang nomor 2 ada di halaman 14 itu. Halaman 14. Dalil yang nomor 2 adalah yaitu dalil riwayatnya Bukhari dan Muslim. Nah, di situ yaitu diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, kita bisa lihat lengkapnya itu ada di Sahih Muslim. Tolong dibuka, nomornya nomor 6, cetakan terjemahan nomor 6. Kalau nomor aslinya nomor 13. Ayo dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Silakan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya. Ya, silakan. Seorang Arab dari pedalaman datang kepada Rasulullah SAW. Jadi di buku yang Bapak Ibu miliki itu tidak dijelaskan rinci. Itu diringkas di buku itu. Nah sekarang rinciannya itu yang kita dengarkan ini. Ya ulang lagi dari Abu Ayyub. Dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu katanya. Ya, silakan. Seorang Arab dari pedalaman datang kepada Rasulullah SAW. Terus lanjut. Ketika beliau sedang dalam perjalanan, ya. Lalu orang itu memegang tali
unta yang dikendarai Nabi SAW. Ya, Katanya, baik. Jadi ada orang Arab dusun yaitu menghadang perjalanan Nabi. Tali kekang ontanya Nabi itu dipegang. Oh, seperti itu. Memang orang Arab Badui itu terkenal pemberani, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dan memang mereka ini terkenal orang yang jujur. Jujur. Jadi orang Arab Badui ini adalah suku Arab asli, Arab Badui itu, ya. Dan orangnya jujur dan memang temperamennya keras, seperti itu. Dia nggak takut sama sekali. Bayangkan Nabi dihadang ontanya Nabi itu dipegang oleh dia. Lalu dia berkata kepada Nabi, apa kata dia? Orang ini mengatakan, akhbirni bima yuqarribuni minal jannati wa ma yuba'iduni minan nar. Silakan. ya Rasulullah, ajarkanlah kepadaku suatu amal yang dapat mendekatkanku ke surga. Terus. Dan menjauhkanku dari neraka. Wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku satu amalan yang bisa mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkan aku dengan neraka. Lanjut. Kata Abu Ayyub, Ya. karena itu Nabi SAW berhenti. Ya. Kemudian beliau memandang kepada para sahabatnya dan berkata, baik, Nabi melihat para sahabatnya yang waktu itu ikut bersama Nabi. Apa kata Nabi? Laqad wuffiqin. Laqad wuffiqin au laqad hudiya. Silakan. sesungguhnya dia telah diberi taufik. Baik, sesungguhnya orang ini telah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini telah mendapatkan hidayah taufik. Terus lanjut. Kemudian Nabi SAW berkata kepada orang itu, Kaifa qulta? Silakan. apa kata Anda? Coba ulangi perkataanmu tadi, kata Nabi. Coba kau ulangi pertanyaanmu tadi. Lanjut. Orang itu pun mengulangi permintaannya. Terus. Maka sabda Nabi SAW, Nah, ini jawabannya. Amalan yang bisa mendekatkan dengan surga, menjauhkan dari api neraka. Apa kata Nabi? Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus sholata wa tu'tiz zakata wa tasilur rahimah. Silakan. sembahlah Allah dan jangan mempersekutukannya. Satu, mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tidak boleh melakukan syirik. Nomor dua, Tegakkan sholat. menegakkan sholat. Nomor tiga, Bayarlah zakat. terakhir nomor empat, Dan hubungkan silaturahmi. nah, hubungkan silaturahim. Silaturahim itu yang betul. Ya, hubungkan yaitu silaturahim. Inilah amalan-amalan yang bisa mendekatkan kepada surga. Dan ini semua hukumnya wajib ini. Ya, menyembah Allah, ya, artinya meninggalkan semua perbuatan syirik wajib. Sholat 5 waktu wajib. Zakat wajib. Silaturahim wajib. Hukumnya itu ada di surat An-Nisa ayat 1. Insya Allah Bapak Ibu hafal lah. Karena seringkali dibaca oleh ustadz-ustadz kita dalam muqaddimah, yaitu kajian-kajian para asatidz kita. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum ya min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha walladzi tasaaluna bihi wal arham. Nah itu. Peliharalah silaturahim, wajib, itu perintah dari Allah. Baik, jadi itu di surat An-Nisa ayat 1 itu perintah tentang silaturahim. Baik, kita lanjutkan dalil terakhir, dalil yang nomor 3. Yaitu di buku ini halaman 14 lagi. Halaman 14 yang bagian bawah. Atau bisa jadi yaitu halaman 15 bagian atas. Ya, kita lihat ini dari sahabat Abu Abdillah Jabir. Berarti halaman 14 yang bawah. Redaksinya riwayat Muslim. Kita lihat di dalam Sahih Muslim, nomor hadisnya adalah nomor 8. Ya, nomor 8 atau nomor 9 juga sama. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Silakan. 8 atau 9? Ya, 8 atau 9 dari Jabir. 9 aja. 9 aja, silakan. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, Ya. seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW. Perhatikan baik-baik, laki-laki di sini tidak disebutkan namanya. Ternyata disebutkan di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, laki-laki yang menemui Nabi ini namanya Nu'man bin Qaukal. Nu'man bin Qaukal. Dia bertanya kepada Rasulullah SAW. Lanjut, silakan.
Seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya, apabila aku telah melakukan semua sholat wajib terus dan berpuasa Ramadan, perhatikan ini. Apabila aku telah menunaikan semua sholat wajib, ara'aita idza shallaitul maktuba, ya, maktubata wa sumtu ramadhana. Apabila aku telah menunaikan sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, terus wa ahlaltul halala wa harramtul harama wa lam azid ala dzalika syai'an. Silakan. aku halalkan yang halal dan aku haramkan yang haram, Terus dan tidak kutambah yang demikian itu dengan yang lain. A'adkhulul jannah, silakan. Dapatkah aku masuk surga? Orang ini tanya, gimana menurutmu wahai Rasulullah? Kalau aku ini melakukan sholat yang 5 waktu saja, nggak pakai sunnah ini, sama puasa Ramadan, nggak pakai puasa sunnah, dan yang halal aku halalkan, yang Allah haramkan aku juga haramkan, apakah aku masuk surga? Itu toh yang aku lakukan seumur hidup. Aku tidak melakukan yang lain, cuman sholat sama puasa, yang halal aku halalkan, yang Allah haramkan aku haramkan, artinya aku tidak lakukan. Apakah aku masuk surga? Lanjut. Jawab Nabi SAW, iya, Ya. dapat. Ya, dapat. Kau masuk surga. Nah, ini juga menunjukkan dalil melakukan kewajiban-kewajiban menyebabkan seseorang masuk surga. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita masuk materi kita. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini? Ada 9 pelajaran, Bapak Ibu. 9 pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tadi. Ada berapa hadis tadi totalnya? 3 ya, ada 3 hadis. Ada 3 hadis. Kalau di buku ini ada 4. Ternyata di buku ini ada 4. Sama halaman 15 yang paling atas. Jadi totalnya di buku ini 4. Tapi yang saya sampaikan tadi 3. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Ya, dari hadis-hadis tadi. Yang pertama, pelajaran yang pertama. Bertanya merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Kita kalau kepingin dapat ilmu, ya harus tanya. Jadi bertanya itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Lihat hadis-hadis yang saya bacakan tadi. Yang panjenengan sudah dengar dari awal tadi. Ini bertanya, orang Arab Badui bertanya. Ada lagi dari suku Nejet yang rambutnya acak-acakan tadi, dia bertanya. Barusan kita dengarkan ada juga yang bertanya. Semuanya bertanya. Berarti kesimpulannya bertanya itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Mana dalilnya? Saya kasih dalil. Ayo dibuka. Ayat Qur'annya dibuka. Qur'annya dibuka. Quran surat 16 ayat 43. Quran surat nomor 16 An-Nahl ayatnya 43. Tolong dibacakan terjemahannya. Allah berfirman, saya bacakan penggalannya bagian akhir. Ayatnya ada di akhir-akhir. Fas'alu ahlan dzikri in kuntum la ta'lamun. Silakan, Pak Tegar, silakan. Kami beri wahyu kepada mereka. Dan bertanyalah, mulai dari situ Bapak. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Loh, jelas sekali kan? Maka bertanyalah kepada orang yang punya ilmu jika kamu tidak mengetahui. Nah, tetapi bertanya itu ada adabnya Bapak Ibu. Ya, orang kalau mau bertanya kepada orang yang berilmu ada etikanya. Apa itu etikanya? Di antaranya kalau para alim ulama, yaitu ada bertanya itu adalah tidak boleh bertanya dalam rangka untuk mengadu domba. Nggak boleh. Nggak boleh, ya. Yang kedua, ada bertanya itu tidak boleh bertanya itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Contohnya begini, pertanyaannya nggak ada manfaatnya itu. Ustadz, mana lebih dahulu Ustadz antara ayam dengan telur? Nggak usah dijawab kayak gitu. Nggak usah dijawab. Buat apa jawabnya? Nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya, bertanya itu yang ada manfaatnya. Baik, itu yang kedua. Adab bertanya yang nomor 3 adalah tidak boleh bertanya yang tujuannya untuk menjebak atau memancing. Nggak boleh. Ya, niatnya sudah salah. Dia tanya tujuannya untuk menjebak atau memancing. Atau bertanya untuk ngetes gurunya. Itu nggak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan.
Ya, terus kemudian yang tidak boleh lagi adalah tidak boleh terburu-buru, yaitu untuk menagih jawaban. Bertanya tapi terburu-buru, minta jawabannya cepat. Makanya saya kalau ditanya melalui chat WA, itu kadang-kadang jawabannya lambat memang. Lambat, sudah sekian hari baru saya jawab. Ya, kenapa? Karena waktu kita habis untuk menjawab seperti ini, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mana waktu untuk membuat materi, mana waktu untuk yaitu taklim, isi kajian, mana waktu untuk belajar. Saya juga butuh belajar, membaca bukunya para ulama, mendengarkan kajian ustadz-ustadz kita. Ya harus belajar. Setiap orang itu belajar. Maka nggak ada waktu untuk menulis seperti ini. Sehingga kadang-kadang ada jamaah itu yang nggak sabaran. Sudah tanya, sehari nggak dijawab. Ustadz, mohon ya, jawabannya kami tunggu. Mulai ya. Saya biarkan. Hari kedua, cuma gini aja. Ustadz, kok lama ya? Mulai. Hari kedua itu ya. Hari ketiga, bukan Ustadz lagi. Tat, kok lama? Tat, kok lama? Mulai ya. Itu. Seperti itu. Hari keempat, saya belum jawab. Dia live dari grup saya. Selesai. Ya. Rupanya mungkin capek juga dia nunggu. Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya tidak boleh terburu-buru untuk menagih jawaban. Ya silakan bisa bertanya ke yang lain yang lebih mumpuni ilmunya, kan begitu ya. Baik, jadi ada bertanya itu seperti itu. Intinya adalah bertanya itu merupakan salah satu cara untuk mendapatkan ilmu. Orang kalau tidak bertanya, maka dalam hal ini dia nggak akan dapat ilmu. Ada istilah peribahasa itu apa? Malu bertanya, sesat di jalan. Ada dalilnya, ada. Tolong dibuka. Abu Dawud jilid 1, yang warna hijau itu, Pak. Abu Dawud. Nah, jilid 1. Abu Dawud. Ya, warna coklat itu. Nah, itu. Nomor hadisnya, Pak, tolong dibuka awal-awal ya. Awal-awal nomor hadisnya adalah yaitu 336. Abu Dawud nomor 336 awal-awal. Itu terlalu banyak bukanya. Nah, ada kan nomornya kecil-kecil itu 336. 336 ya, yaitu kita dengarkan dari sahabat Jabir ibni Abdullah radhiyallahu an. Silakan baca 336. Silakan Pak Tegar baca. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, Ya. Kami pernah keluar dalam suatu perjalanan. Terus. Lalu seorang di antara kami kepalanya terkena batu. Ada salah seorang sahabat Nabi kepalanya itu terkena batu sampai berdarah. Lanjut. Dan terluka. Kemudian orang itu bermimpi. Nah, jadi orang yang terluka itu ternyata malam harinya mimpinya mimpi junub. Nah, yang namanya orang mimpi junub mau tidak mau ya harus mandi besar. Mau dia mimpi junub. Ternyata pagi harinya dia minta keringanan kepada teman-temannya yang lain. Juga sahabat Nabi. Lanjut, teruskan. Maka dia bertanya kepada sahabat-sahabatnya. Ya, silakan. Apakah kalian mendapatkan keringanan bagiku untuk bertayamum? Apakah kalian mendapatkan keringanan untukku? Apa boleh aku itu tayamum? Enggak mandi. Kepalaku ini terluka. Kalau mandi nanti khawatir yaitu sakit ini. Ya, apa enggak ada dispensasi aku tayamum saja, enggak pakai air. Apa katanya sahabat-sahabatnya? Mereka menjawab, kami tidak mendapatkan hukum dispensasi bagimu. Nggak bisa lah, wong air ada. Kecuali air tidak ada, maka boleh tayamum. Ini air ada, maka kamu tetap mandi janabat pakai air. Tetap, nggak boleh pakai tayamum. Lanjut, teruskan. Sedang kamu sanggup memakai air. Nah, air ada kok. Lanjut. Lalu laki-laki itu mandi. Baik, dan setelah mandi, mati. Setelah itu dia mati. Mati, meninggal. Oh, kepalanya terluka. Kena air. Ya, akhirnya berita itu sampai kepada Rasulullah. Marah Rasul. Marah. Itu teman-temannya yang ngasih solusi itu apa kata Nabi? Kalian telah membunuh mereka. Semoga Allah membunuh kalian. Kenapa kalian gak tanya sama aku? Orang itu cukup tayamum. Katanya Nabi. Makanya orang itu obatnya bodoh itu tanya kata Nabi. Digitukan sama Nabi. Teman-temannya itu. Makanya nggak usah malu bertanya. Kalau memang kita nggak paham, tanya. Lanjut Pak Tegar, teruskan.
ketika kami datang menghadap kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilaporkan kepada beliau tentang peristiwa tersebut. Terus, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi? Mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membunuh mereka. Semoga Allah membunuh mereka. Begitu. Lanjut terus kan? Kenapa mereka tidak bertanya dahulu? Nah, kenapa kalian kok mereka tidak bertanya dulu kepada saya? Seperti itu. Lanjut. Kalau mereka tidak mengetahui. Nah, lanjut. Sungguh obat kebodohan itu hanya bertanya. Ala sa'alu idza lam ya'lamu fa innama shifa'ul ayyis su'al. Mengapa mereka tidak bertanya tatkala mereka tidak tahu? Sungguh obatnya kebodohan itu adalah dengan bertanya. Makanya para sahabat itu sering bertanya kepada Nabi. Nah, jadi ini yang pertama ya pelajarannya. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang kami bacakan di awal kajian tadi. Ya, 3 hadis tadi ya. Pelajaran yang kedua adalah hadis yang kita dengarkan tadi menunjukkan besarnya semangat para sahabat, menunjukkan tentang besarnya semangat para sahabat dalam menanyakan hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Lihat pertanyaannya, wahai Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang bisa mendekatkan aku dengan surga, menjauhkan aku dari neraka. Ada lagi yang bertanya, wahai Rasulullah, apa saja di dalam Islam itu yang wajib-wajib? Ada lagi yang bertanya, wahai Rasulullah, kalau aku sholat wajib, lalu puasa Ramadan, lalu kemudian menghalalkan apa yang halal, mengharamkan apa yang Allah haramkan, apakah aku bisa masuk surga? Nabi menjawab, ya bisa. Semuanya tanya. Berarti lihat pertanyaan-pertanyaan sahabat itu. Mereka bertanya hal-hal yang bermanfaat bagi mereka. Jadi tujuan mereka bertanya itu bukan hanya sekedar wacana, bukan. Tetapi untuk dipraktekkan, diamalkan. Itu para sahabat. Bedakan dengan kita. Kadang-kadang kita itu bertanya tapi untuk wacana. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita nyatet, dicatat tapi gak diamalkan. Itu, ya. Sampai catatannya itu macam ini. Ya, kadang-kadang ditulis di HP itu sampai hack HP-nya. Tapi nggak diamalkan, ya, nggak diamalkan. Sahabat beda, mereka bertanya langsung praktek, bertanya langsung diamalkan. Itu mereka para sahabat. Makanya Bapak Ibu di dalam hadis riwayat Ibnu Majah kemarin saya singgung, yaitu di mana perumahan apa kemarin? Banjarmukti ya. Ya, daerah Banjar Kemantren, ya Banjarmukti. Saya singgung, yaitu tentang keistimewaan para sahabat. Apa keistimewaan para sahabat? Mereka itu beribadah, kalau beribadah kepada Allah, lebih mulia di sisi Allah daripada kita. Bahkan kata Nabi, para sahabat itu beribadah selama 1 jam, itu lebih mulia di sisi Allah daripada kita beribadah seumur hidup. Kita beribadah seumur hidup sampai mati, itu nggak ada apa-apanya dibanding sahabat beribadah selama 1 jam. Itu riwayat Ibnu Majah. Kalau tidak salah nomornya 133, nomor hadisnya. Oleh karena itu maka inilah keistimewaan daripada para sahabat. Jadi mereka ini senang bertanya tapi untuk diamalkan. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Sebab ilmu itu kalau tidak dibarengi dengan amal, itu seperti pohon yang nggak punya buah, Bapak Ibu sekalian. Orang nuntut ilmu itu harus diamalkan, supaya ilmunya manfaat. Kita kan sering berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Lah ciri-ciri ilmu itu bermanfaat apabila ilmu itu diamalkan. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang yang nomor 3, Bapak Ibu. Nah, nomor 3. Pelajaran yang bisa kita ambil yang nomor 3 adalah cita-cita tertinggi para sahabat adalah masuk surga, dijauhkan dari neraka. Cita-cita tertinggi para sahabat itu bukan duniawi, Bapak Ibu. Bukan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan kekayaan. Bukan. Lihat pertanyaannya mereka.
tunjukkan kepadaku wahai Rasul amalan yang bisa mendekatkan aku dengan surga. Loh, gak ada di antara mereka tanya, gimana wahai Rasul ya supaya kita jadi orang kaya. Gak ada pertanyaan itu. Gak ada. Supaya kita itu di dunia itu jadi orang sukses, itu bagaimana? Gak ada. Cita-cita mereka itu adalah yaitu masuk surga, dijauhkan dari api neraka. Karena apa? Karena orang yang paling bahagia di muka bumi ini adalah orang paling bahagia. Mohon maaf, orang yang paling bahagia nanti di akhirat adalah orang yang diselamatkan oleh Allah dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itulah kebahagiaan yang hakiki. Orang bahagia itu bukan banyak harta. Kalau banyak harta itu bahagia, mestinya Korun orang paling bahagia. Ternyata Korun dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau ukuran kebahagiaan itu adalah pangkat kedudukan, ya derajat, mestinya Fir'aun paling bahagia. Karena dia adalah raja, bahkan terkenal Fir'aun. Bayangkan. Ternyata Fir'aun dilaknat oleh Allah, bahkan termasuk penduduk neraka. Kalau ukuran kebahagiaan itu adalah karena pangkat, jabatan, mestinya Haman, Perdana Menterinya Fir'aun, itu orang paling bahagia. Ternyata bukan itu ukuran kebahagiaan. Keukuran kebahagiaan, bahagia abadi, itu adalah masuk surga, dijauhkan dari neraka. Itu baru bahagia. Ya, jadi maka ayo cita-cita kita Bapak Ibu kalau bisa, yaitu tolonglah cita-cita ini jangan arahnya itu arah dunia, jangan. Jadi kalau Bapak Ibu bercita-cita, cita-citalah yang berkelas. Bagaimana cita-cita berkelas itu? Masuk surga. Ya, masuk surga. Saya dulu Bapak Ibu sekalian, masih ingat saya dulu pernah mengajar Bapak Ibu, sampai sekarang saya ingat. Saya dulu pernah mengajar di SDN Negeri 1 Trosobo sama Keramat Jegu. Nah, itu ya. Mungkin pernah dengar ya. Jadi Pondok Jegu itu masuk daerah Keramat Jegu Bapak Ibu, sama ini daerah Trosobo, Perumahan Kejaya Anugrah, itu sampingnya ada sekolah negeri di situ. Saya dulu ngajar di situ. Saya tanya kepada murid-murid saya waktu itu, saya masih ingat. Ada anak-anak sekalian, tolong cita-citanya apa? Saya presiden, ABRI, ada lagi angkatan laut, pilot, macam-macam. Ada satu anak dia berkata kepada saya, Pak, manggil saya pada waktu itu bukan Pak Ustadz, bukan. Karena saya dulu ngajar bahasa Inggris. Manggilnya saya Mister. Saya Mister. Manggilnya saya Mister. Betul ini, betul ini, sungguhan ini. Mister, iya, Mister. Nah, apakah dulu ya Mister? Saya Mister. Ya, apa? Cita-citanya apa? Ya, saya ingin masuk surga. Masya Allah. Dan satu saat, sudah berselang sekian lama, saya sudah nggak ngajar lagi, sudah. Satu saat saya keluar dari Masjid Nurus Sunnah, yaitu di daerah Banajaya, Kafling Polda, di mana kita salah satu pengurusnya di masjid itu. Keluar, di situ ada seorang ustadz masih muda mengajar, keluar dari masjid. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mister masih ingat saya. Mister, kon berarti muridku. Iya, saya dulu muridnya Ustaz. Makanya saya panggil Mister supaya Ustaz tahu bahwasanya Ustaz pernah ngajar saya. Lu ya, dulu di mana kamu dulu? SD Trosobo. Iya, Ustaz pernah bertanya waktu itu, cita-citanya apa? Masuk surga. Sayalah orang yang bertanya itu. Jadi guru bahasa Arab di Masjid Nurus Sunnah. Guru bahasa Arab. Ya. Dan lulusannya Steali ya Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi cita-cita itu yang berkelas lah. Ya, cita-cita itu yang berkelas. Yaitu masuk surga. Jangan cita-citanya itu ingin jadi orang kaya, konglomerat. Itu tidak berkelas. Jadi kalau galaulah yang berkelas. Yaitu memikirkan di mana tempat kita nanti, surga atau neraka. Nah, seperti itu. Lah kita seringkali gelisah galau, yang kita galaukan itu urusan duniawi.
Wah, ya salah Bapak Ibu. Dunia ini bakal ditinggal Bapak Ibu sekalian. Ya, oleh karena itu tolok ukurnya adalah tolok ukur akhirat. Orientasinya orientasi akhirat. Jadi tolong Bapak Ibu sekalian, terutama anak-anak kita, ya anak-anak kita, cetaklah anak-anak ini bukan hanya pandai dalam ilmu dunia, bukan pula berhasil menjadi insinyur, dokter, profesor, bahkan presiden sekalipun. Percuma kalau dia nggak paham masalah agama. Namun yang kita inginkan adalah kesolehan anak-anak kita dan yaitu doa daripada anak-anak kita yang soleh yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Baik, kita lanjutkan sekarang. Jadi cita-cita tertinggi para sahabat adalah masuk surga. Tolong dibuka Ali Imran surat nomor 3 ayatnya 185. Ali Imran ayat 185. Iya, saya nggak bawa HP. Ada Quran. Ini ada. Pinjam dong. Iya, ada terjemahan. Nah, ya, surat nomor 3. Dokter bisa baca ini ya. Iya. Oh, biasa itu. Iya. Habis tua ini berarti ya. Surat 3 Ali Imran ayatnya ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nah ini mulai sini ada ini. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Silakan. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Dan pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Lanjut. Barang siapa dijauhkan dari neraka. Nah ini poinnya. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia memperoleh kemenangan. Itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang menang. Baik, itu nomor 3. Nomor 4 sekarang. Pelajaran yang keempat Bapak Ibu. Di dalam agama Islam ada 2 hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Di dalam agama Islam ada 2 hal yang tidak mungkin bisa dipisah. Apa itu? Perintah dan menjauhi larangan. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Penghambaan kita kepada Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah bisa sempurna kecuali melakukan 2 hal tersebut. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ya, saya ulang ya, di dalam Islam ada 2 hal yang tidak bisa dipisah. Tidak bisa dipisah. Apa itu 2 hal tadi? 1, melaksanakan perintah. Yang kedua, menjauhi larangan. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran, mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, isinya ya cuma 2 itu. Perintah, 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 larangan, 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 larangan. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah. Ada perintah, ada larangan. Semuanya begitu. Ya. Oleh karena itu, maka lihat tadi apa yang Nabi sampaikan tadi, bahwasanya ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang, ya, ditanya bahwasanya dia mengatakan dia bertanya, tolong ajarkan kepadaku wahai Rasulullah hal-hal yang bisa mendekatkan aku dengan surga dan menjauhkan aku dari neraka. Maka Nabi SAW mengatakan, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Termasuk juga dalil yang nomor 3 tadi, seseorang bertanya kepada Nabi, bagaimana kalau aku hanya mengerjakan sholat fardu dan puasa Ramadan, lalu aku menghalalkan apa yang Allah halalkan, serta aku haramkan apa yang telah Allah haramkan, berarti ada yang diperintahkan oleh Allah dan ada yang dilarang oleh Allah. Apakah aku masuk surga? Maka Nabi menjawab, na'am, ya masuk surga.
Baik, sekarang kita lihat ya. Bapak Ibu, dalil yang lain tambahan. Tolong dibuka, yaitu Sahih Muslim. Pak Didi, nomornya 2170. Muslim 2170. Ayo, kita dengarkan baik-baik. Sahih Muslim 2170. Tambahan dalil ini, silakan. 2170. Dari mana hadis itu? Silakan. Ya, silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Ya. dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa isi sabdanya? Apa yang telah kularang kamu mengerjakannya, hentikanlah. Apa yang sudah aku larang, hentikan. Terus? Dan apa yang kuperintahkan kamu mengerjakannya, lakukanlah sehabis dayamu atau sebisa mungkin. Baik, apa yang aku perintahkan, kerjakan sesuai kemampuanmu. Sebisa engkau mengerjakannya. Apa yang aku larang, jauhi. Ini menunjukkan kepada kita menjauhi larangan lebih susah daripada melaksanakan perintah. Kalau melaksanakan perintah ada dispensasi untuk mengerjakannya sesuai kemampuan kita. Sholat nggak bisa berdiri ya duduk, sholat nggak bisa duduk ya berbaring, nggak bisa berbaring ya dengan isyarat tangan atau mungkin ucapan lisan. Nggak bisa puasa Ramadan dikodok di bulan yang lain, nggak bisa dikodok maka bayar fidyah. Jadi perintah itu sesuai kemampuan. Orang nggak bisa haji karena usianya sudah sepuh, sekalipun dia memiliki yaitu bekal untuk berangkat dari sisi harta, tapi karena usia tidak mumpuni, maka ya boleh dibadalkan oleh orang lain. Begitu, ya. Orang tidak mampu bayar zakat, ya bayar sodako saja. Nggak mampu sodako, karena dia miskin, maka kita beri sodako. Tetapi kalau larangan, beda. Larangan itu tidak ada dispensasi untuk melanggar larangan. Nggak ada. Sekali dilarang, ya dilarang. Ya, seperti itu. Haram, ya haram. Hentikan. Seperti itu. Baik, oleh karena itu, maka itulah inti daripada ajaran Islam. Nomor 5. Nomor 5, yaitu pelajaran yang bisa kita ambil. Disunahkan memberikan kegembiraan di dalam hati orang-orang yang beriman. Disunahkan untuk memberikan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Sunnah itu. Lihat pertanyaannya orang-orang tadi, dari hadis-hadis tadi. Wahai Rasulullah, aku sholat tok dan puasa Ramadan. Aku halalkan yang Allah halalkan, aku haramkan apa yang Allah haramkan. Apakah aku masuk surga? Kata Nabi, iya masuk. Nabi memberikan kabar gembira. Ada lagi orang yang memegang tali ontanya Nabi tadi. Dia mengatakan, ajarkan aku amalan yang bisa mendekatkan aku dengan surga, menjauhkan aku dari neraka. Kata Nabi, sembah Allah, jangan menyekutukan Allah, sholat, bayar zakat, dan silaturahim. Digembirakan. Dan tidak disebut haji. Haji tidak disebut di sini. Ya, baik. Jadi ini menunjukkan kepada kita, disunahkan kita memberikan yaitu kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, menenangkan hati orang, melapangkan dada orang, membahagiakan hati saudara kita, memuaskan keinginan saudara kita, mewujudkan cita-cita dari saudara kita. Maka ini adalah bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Nah, kitabnya Sahih Tarhib, tolong dibuka. Sahih Tarhib nomor 2674, jilid 5, jilid 5, 2674, 2674. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yasiru wala tu'asiru wa basyiru wala tunafiru. Silakan dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, isinya permudahlah dan jangan mempersulit. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Terus berilah kabar gembira dan jangan membuat orang lain. Loh, gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Itu kata Nabi. Mudahkan, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Makanya saya tidak setuju. Seringkali saya mendapatkan chat, yaitu di beberapa media sosial, yang isinya itu menakut-nakuti kaum muslimin. Contohnya, Cina sedang mengepung.
Indonesia di tahun sekian maka akan begini. Ya, nanti akan terjadi apa? Allahu Akbar. Ya nggak usah. Berikan aja kabar gembira. Misalnya berita tentang masa depan milik Islam. Nabi mengatakan Islam ini akan mengalahkan semua agama yang ada di muka bumi ini. Karena ada itu ayatnya. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida, atau walau karihal musyrikun. Islam ini akan menang. Ya, berikan aja berita, jangan ditakut-takuti. Ya, bahwasanya tahun sekian kepemimpinan kalau dipegang oleh ini maka akan begini. Macam-macam, nggak usah berita-berita yang menakutkan. Ya, berikan berita-berita yang menggembirakan. Ya, karena itu sunnah Nabi. Mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Gembirakan orang, jangan ditakut-takuti. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang keenam, ya, yang bisa kami sampaikan ini ya, yang keenam, mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, sebuah dosa yang berujung pada kekafiran. Jadi tolong, kalau yang Allah halalkan ya kita halalkan. Jangan dibalik, yang Allah halalkan kita haramkan. Sedangkan apa yang Allah haramkan malah kita halalkan. Jangan, itu akan berujung pada kekafiran nanti. Yang benar itu apa yang sudah Allah halalkan, kita halalkan. Apa yang Allah haramkan, ya Allah haramkan. Zina haram, sampai kiamat tetap haram. Seperti itu, babi haram. Sekalipun itu cacing pitanya sudah macam-macam lah, sudah dihilangkan atau apa, sekali haram tetap haram. Karena haramnya babi bukan karena cacing pitanya. Sami'na wa ata'na, haram ya haram, selesai. Seperti itu, jangan kemudian menjadi halal, ya. Baik, sebab ada sebagian orang itu mengharapkan apa yang sudah Allah halalkan. Contoh ini ya, saya pernah nyampaikan juga kok ini ya, pada acara walimatul urus, ya resepsi pernikahan, acaranya dibuat prasmanan. Di situ banyak makanan, mulai dari makanan khas Timur Tengah sampai khas Nusantara. Oh ya, karena yang punya hajat ini kaya. Maka di situ ada beberapa ikhwan itu, saya tanya, antum sudah ke sana? Masa ke sana terus? Itu khas Timur Tengah, ada kambing kulit, waduh Ustaz, haram buat Anda Ustaz. Anda mau tanya ya, antum mengatakan haram buat Anda ini maksudnya apa? Anda ini kolesterol tinggi Ustaz, Anda ini kena darah tinggi, Anda ini begini. Tayyib, antum mengatakan antum sakit ini, tapi jangan pernah mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Daging kambing itu halal, kecuali di zaman Bani Israel. Itu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Allah haramkan lemak sapi sama kambing untuk Bani Israel. Haram. Di zaman Nabi beda, lemak sapi, kambing halal untuk kita. Di zaman Nabi Musa haram. Jadi tiap nabi itu syariatnya beda-beda, aturannya beda-beda. Tapi agamanya sama, satu, Islam. Cuma beda-beda syariatnya. Termasuk di zaman Nabi Yusuf, boleh orang itu sujud kepada orang soleh. Di zaman Nabi Yusuf, sujud kepada orang soleh, nyembah orang soleh. Itu boleh di zaman Nabi Yusuf. Di zaman Rasulullah haram. Sampai-sampai Nabi mengatakan, andai kata diperbolehkan seorang itu sujud kepada manusia yang lain, niscaya aku perintahkan agar istri itu sujud kepada suaminya. Kalau boleh, ini masalahnya nggak boleh. Ya, makanya dalam hal ini yang sudah Allah halalkan, halalkan aja, jangan dirubah. Khomer haram, ya sudah. Jangan kemudian pakai opini, Ustaz, khomer itu haram kalau mabuk, Ustaz. Kalau minum tidak mabuk, tidak apa-apa, Ustaz, icip-icip. Nah, ini repot ini. Ya. Sedikit apa-apa, nah. Haram ini kalau mabuk. Kalau tidak mabuk, nggak apa-apa. Nggak boleh. Sedikitnya maupun banyaknya tetap haram. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ya. Yang ke dalil, kita tambahkan dalil. Ayo dibuka surat Al-Maidah ayat 87. Al-Maidah ayat 87, Al-Maidah ayat 87. Ya ayyuhalladzina amanu
La tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah padamu. Loh, jangan mengharamkan apa yang sudah Allah halalkan. Jangan. Terus. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian nomor 7. Hadis di atas menjelaskan tentang bahwasanya agama Islam itu agama yang mudah. Agama yang mudah. Lihat pertanyaan-pertanyaan tadi. Orang itu boleh mengerjakan yang wajib-wajib saja, meskipun yang sunnah tidak dilakukan. Buktinya tadi loh, pertanyaan-pertanyaan tadi, hadis-hadis tadi. Bagaimana kalau misalnya aku mengerjakan sholat saja, aku mengerjakan puasa saja, aku tidak akan tambah, tidak akan tak kurangi. Kata Nabi, selama dia berkata jujur, maka dia beruntung. Ini menunjukkan tentang keistimewaan Islam. Islam itu agama yang mudah dan buktinya mengerjakan yang wajib saja secara sempurna sudah dijamin orang itu akan beruntung, yaitu masuk surga. Mana dalilnya kalau Islam ini agama yang suka memberikan kelonggaran-kelonggaran? Islam ini agama yang suka memberikan kemudahan-kemudahan. Mana dalilnya? Surat Al-Baqarah. Ayo dibuka Al-Baqarahnya ayat 185. Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Silakan. Ayo. 185. Ya, ayat terakhir. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah menghendaki kemudahan bagimu akhir-akhir, artinya, silakan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Allah itu suka yang mudah, nggak suka yang sukar-sukar. Oh, ngapain kita mempersulit diri kita? Jadi kerjakan ya yang disukai oleh Allah adalah yang mudah-mudah. Bahkan disebutkan juga yaitu di dalam Al-Quran, coba dibuka surat An-Nisa ayat 28. An-Nisa 28. Yuridullahu ayyukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Tuh, An-Nisa 28. Ayo Pak Tegar. Allah hendak memberikan keringanan padamu. Tuh, Allah hendak memberikan keringanan kepadamu. Terus karena manusia diciptakan bersifat lemah. Manusia itu lemah, makanya diberikan keringanan-keringanan. Bahkan disebutkan di dalam hadis, tolong dibuka Sahih Bukhari, Pak Didi, Sahih Bukhari. Nomornya 33. Bukhari nomor 33. Nomor aslinya 39. Ayo dibuka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baca. Inna dina yusrun walan yushadda ya walan yusadda hadad dina ahadun illa ghalaba. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Ya. Nabi SAW bersabda, Isinya, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Islam itu agama yang mudah, suka memberikan keringanan. Lanjut. Barang siapa memperberat-berat atau mempersulit, maka dia akan dikalahkan oleh agama. Baik, baca catatan kakinya. Apa yang dimaksud dengan dikalahkan oleh agama? Silakan. Dikalahkan oleh agama maksudnya, Ya. orang itu jadi lemah beribadah dan beramal. Nah, makanya dalam hal ini apa yang Nabi ajarkan tinggal kita lakukan aja. Gak usah ditambah, gak usah dikurang. Sebab kalau terlalu berlebihan, akibatnya dia gak akan melakukan. Ya. Karena apa? Karena dia yaitu lelah, ya. Dalam hal ini futur, manusia kan mudah futur. Baik Bapak Ibu sekalian, contoh sekarang saya kasih contoh. Islam itu agama yang suka memberikan keringanan. Contoh ini, ada keringanan itu Bapak Ibu yang bentuknya itu menggugurkan kewajiban. Ada. Islam memberikan kepada kita ada yang namanya keringanan menggugurkan kewajiban. Maksudnya boleh meninggalkan perbuatan yang wajib karena berat. Contohnya apa? Contoh, orang yang sakit, orang tua jompo, musafir, wanita hamil, wanita menyusui, boleh tidak puasa Ramadan. Bayar fidyah saja. Yang wajib ditinggalkan, diganti bayar fidyah. Tuh, ini.
Ya, contoh lain, wanita yang lagi haid, wanita yang lagi nifas, wajib meninggalkan sholat 5 waktu plus sholat sunnah. Gak boleh sholat. Tuh, meninggalkan. Rukhsah, ada keringanan. Islam ini agama muda. Contoh lagi, orang sakit, musafir, orang yang menjaga sesuatu yang sangat vital. Misalnya di daerah perbatasan. Atau mungkin seperti apa ya, menjaga sesuatu yang sangat vital. Ini loh apa ini, yang mengatur alusnya pesawat itu, ya ATC. Dia tahu kapan pesawat take off, kapan pesawat landing. Dia yang ngatur. Itu kan vital, kalau ditinggal bahaya ini. Maka dia boleh meninggalkan sholat Jumat, nggak ikut Jumatan. Termasuk penunggu Hajar Aswad. Anda lihat kalau di Masjidil Haram, waktunya sholat Jumat, dia nggak sholat. Dia ada di atas Hajar Aswad. Waktunya orang tawaf, waktunya orang khutbah, dia ada di atas. Yaitu Hajar Aswad, menjaga. Loh, ketika imam sholat, polisi kanan kiri menjaga, ya seperti itu. Apa ndak aman bisa di sana? Bapak Ibu tahu Umar bin Khattab itu wafatnya karena apa? Karena ditikam pada saat apa? Sholat. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, tahun berapa itu ya? Orang Syiah ngebom di dalam Masjidil Haram sampai banjir darah di situ. Ya, bahkan Hajar Aswad itu sempat dicongkel oleh orang-orang Syiah. Jadi Hajar Aswad itu pernah, Ka'bah itu pernah kehilangan Hajar Aswad selama 21 tahun. Jadi Ka'bah nggak punya Hajar Aswad selama 21 tahun. Dicuri oleh orang Iran, Syiah. Lalu setelah 21 tahun dikembalikan oleh pemerintah Iran kepada kerajaan Arab Saudi. Itu pun bentuknya sudah pecahan-pecahan. Nggak utuh. Nggak. Syiah suka buat onar. Makanya setuju kalau Syiah atau mohon maaf Iran diembargo oleh Saudi, jadi nggak boleh datang ke sana. Sehingga mereka punya Ka'bah sendiri, lebih baik sudah haji dulu. Sudah. Ini suka soalnya suka buat onar, selalu begitu. Ya. Oleh karena itu maka kembali ke materi kita, ada keringanan di dalam Islam itu yang menggugurkan kewajiban, itu ada. Ada lagi yang begini bentuknya di dalam Islam, mengurangi kadar kewajiban, mengurangi, bukan menggugurkan. Contoh, mengurangi jumlah rakaat sholat yang 4 menjadi 2 rakaat, yaitu dikosor. Loh, dikurangi. Ya. Contoh lagi, mengurangi waktunya pada saat pelaksanaan sholat jamaah. Ya, dengan catatan bila ada kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dijadikan itu sebagai kebiasaan, yaitu menjamak sholat. Ada lagi di dalam Islam, yaitu bentuk keringanannya, mengganti kewajiban dengan kewajiban yang lain. Kewajiban A diganti dengan kewajiban B. Contohnya, mengganti wudhu dan mandi diganti dengan tayamum. Kenapa? Karena tidak ada air, airnya sedikit, atau bisa jadi sakit. Sehingga mestinya wudhu, nggak usah wudhu, tayamum aja. Mestinya mandi besar, wanita kalau suci kan harus mandi besar. Ini nggak ada air, atau mungkin wanita itu sakit, maka cukup tayamum. Itu diganti. Enak kok Islam ini, enak sekali ajarannya. Misalnya lagi, mengganti sholat sambil berdiri diganti duduk. Mengganti sholat sambil duduk diganti berbaring. Mengganti sholat yang berbaring diganti dengan memberi isyarat. Boleh, semuanya diringankan. Contoh lagi, mengganti puasa wajib dengan apa? Memberi makan kepada fakir miskin. Nah, yaitu fidyah, diganti. Ada lagi rukhsah itu, yaitu bentuknya penangguhan kewajiban. Kewajibannya ditangguhkan. Contohnya, penangguhan sholat duhur ke sholat asar. Maksudnya jamak takhir. Sholat maghrib ditaruh di isya. Jamak takhir. Ditangguhkan. Menangguhkan pelaksanaan puasa Ramadan dilakukan di luar Ramadan. Kenapa? Karena dia musafir atau sakit. Enak kok Islam ini. Ada lagi bentuk keringanan di dalam Islam itu mendahulukan pelaksanaan kewajiban. Contohnya, asar ditarik ke duhur, isya ditarik ke maghrib. Namanya jamak apa? Taqdim. Oh, seperti itu. Membayar zakat fitri atau zakat fitrah, sebagian orang mengatakan demikian, beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri. Jadi tidak mesti malam sholat Id, malam Idul Fitri, enggak. Beberapa hari sebelumnya dia sudah bayar.
diawalkan, boleh. Ya, dalam hal ini dibenarkan. Ada lagi, nah ini bentuk keringanan dalam Islam, merubah kewajiban. Bentuknya itu merubah kewajiban. Contoh, merubah cara melaksanakan sholat ketika sakit atau dalam keadaan perang. Beda. Orang kalau kondisi perang, itu kalau sholat, maka tata caranya beda. Tata caranya beda. Misalnya yaitu sholat subuh 2 rakaat. Yang sebagian pasukan sholat dulu 1 rakaat. Sholat dulu 1 rakaat. Nah, setelah kemudian 1 rakaat nggak ditutup salam. Setelah itu mereka mundur, lalu masuk yaitu pasukan yang kedua. Nah, seperti itu. Jadi tata caranya dirubah. Enak kok Islam ini. Tidak memberatkan umatnya. Ada lagi lah ini. Ada lagi keringanan di dalam Islam ini. Kemudahan dalam Islam membolehkan melakukan perbuatan yang haram karena adanya uzur. Karena kena uzur. Yang haram boleh dilakukan. Karena uzur ya. Karena uzur. Contohnya, boleh memakan bangkai. Boleh makan darah, bahkan makan babi boleh. Ya, kenapa? Karena terkondisikan. Gak ada makanan lagi soalnya. Sebab kalau dia tidak makan, dia akan mati. Mana dalilnya ini? Ayo dibuka Al-Baqarah ayat 173. Di mana Ustaz boleh makan bangkai ini Ustaz? Ya. Al-Baqarah 173. Silakan Pak Tegar, langsung terjemahnya. Ayo. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, terus darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Lanjut. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, nah maka bukan karena menginginkannya, terus dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Ya terpaksa ini, nggak ada makanan lagi. Ya. Dan dia kalau nggak makan mati, di depan dia ada daging babi, ya sudah. Dan tidak boleh melampaui batas, berlebihan memakannya, nggak boleh. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimani wa rahimakumullah, itu pelajaran yang nomor 7 tadi. Sekarang pelajaran yang nomor 8, tinggal satu lagi kita akhiri. Pelajaran yang nomor 8 adalah hadis yang tadi kami bacakan. Ya, hadis yang kami bacakan tadi tidak disebutkan haji. Dari tadi kan haji tidak disebut. Yang disebut apa saja tadi? Ibadah tadi. Sholat, zakat, puasa, silaturahim. Nomor 1 mentauhidkan Allah, sholat, terus kemudian apa lagi? Zakat, terus kemudian puasa Ramadan, sama silaturahim. Bisa jadi waktu itu haji belum disyariatkan, haji belum diwajibkan, syariat haji belum ada. Sehingga Nabi menjawabnya sesuai dengan apa yang sudah disyariatkan saja. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir penutup ini. Perhatikan baik-baik ini Bapak Ibu. Bolehnya meninggalkan ibadah-ibadah yang sunnah, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Boleh. Sholat itu cuma subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Nggak pakai qobliyah ba'diyah. Boleh. Nggak ada larangan. Boleh. Ya, hujan ya. Allahumma shalli ya. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Boleh. Namun Bapak Ibu, ada komanya tapi. Namun tentunya orang yang meninggalkan yang sunnah-sunnah, meremehkan yang sunnah-sunnah, dia akan kehilangan keuntungan yang sangat besar. Apa itu? Dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kehilangan ya. Mana dalilnya? Ayo minta tolong dibukakan Sahih Bukhari nomor aslinya Pak Didi. Ada nggak? Bisa nggak? Nomor asli 6502. 6502. Saya bacakan ya, ini hadis qudsi soalnya ya. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman. Ada 65 ada ya. Nah, silakan Pak Tegar baca dari Abu Hurairah 6502. Silakan. Dari Abu Hurairah menuturkan Rasulullah SAW bersabda. Silakan. Allah berfirman. Ya, sebentar pakai mic-nya. Allah berfirman. Silakan. Siapa yang memusuhi? Ya betul. Siapa yang memusuhi waliku,
maka aku umumkan perang kepadanya. Ulang lagi, Pak Tegar. Siapa yang memusuhi waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Barang siapa memusuhi waliku, sungguh aku mengumumkan perang kepadanya. Diajak perang sama Allah. Kalau memusuhi waliullah, walinya Allah. Bapak Ibu pasti bertanya, siapa Ustaz yang masuk dalam jajaran waliullah? Maka ayo kita urut ya, kita urut dari atas. Yang masuk kategori waliullah itu, yang pertama paling atas ini, paling atas, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling atas ini, paling atas. Tolong dibuatkan tangga begini Bapak Ibu, seret turun begini. Seperti Bapak Ibu kalau membuat apa itu? Meter, sentimeter, itu loh. Tangga-tangga dibuat begitu. Mulai dari atas dulu, Muhammad salah. Turun ke bawah, turun ke bawah. Ulul azmi, Rasul ulul azmi. Siapa saja Rasul ulul azmi? Bapak Ibu hafalkan jumlahnya cuma 5. Rasul ulul azmi itu yang disingkat dengan minim, M-I-N-I-M. Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa. Muhammad, Isa, Nuh, Ibrahim, Musa. Nah, nomor ranking yang kedua itu ulul azmi. Nabi Muhammad masuk, yaitu di situ. Tapi Nabi Muhammad sudah kita letakkan di atas, yaitu penghulu dari Rasul ulul azmi. Saya ulang ya, paling atas Nabi Muhammad, yang di bawahnya Nabi Muhammad ulul azmi. Nah kalau ulul azmi jumlahnya 5, dikurangi 1 Nabi Muhammad, berarti sisa 4. Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Yaitu level 2 tadi itu, level 2. Turun lagi level 3, turun lagi. Level 3, wali-wali Allah, level 3. Para Rasul. Para Rasul. Loh, kok para Rasul itu berarti jumlahnya banyak. Iya, Rasul itu jumlahnya 313. Rasul itu jumlahnya. Rasul itu jumlahnya 313. Yang kita ketahui namanya nggak sampai sedikit sekali. Wong Rasul pertama itu Nabi Nuh. Nabi Adam itu bukan Rasul. Adam itu Nabi. Idris itu Nabi, bukan Rasul. Rasul itu awalnya Rasul itu Nabi Nuh. Nabi Nuh itu Rasul. Berikutnya ke bawah itu juga Rasul semuanya. Saya ulang ya. Ranking ketiga para Rasul. Ranking keempat turun ke bawah. Turun ke bawah. Para Nabi. Para Nabi. Jumlah Nabi banyak. Jumlah Nabi itu 120.000. Nabi itu jumlahnya 120.000. Yang kita ketahui total namanya 25 orang. Makanya panjenengan kalau membaca rukun iman nomor 4. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikatnya, iman kepada kitab-kitabnya, nomor 4, iman kepada Rasul-Rasul utusan Allah. Ya ini jumlahnya banyak. Kita wajib mengimani semua para nabi, para rasul. Yang kita ketahui namanya maupun yang tidak kita ketahui namanya. Banyak kisah-kisah mereka yang kita nggak tahu. Yang kita tahu cuma 25 orang. Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Baik, itu ranking berapa tadi? 4. Siapa ranking 4 tadi? Para nabi. Ranking 5. Yang ranking 5 adalah para sahabat. Sahabat Nabi. Ranking 5 ini. Ya. Ranking 6 turun ke bawah. Para tabi'in. Tabi'in. Ranking berapa sekarang? 7 turun ke bawah. Tabi'ut tabi'in. Oh, tabi'ut tabi'in. Ya. Terus ranking yang ke-8, ulama ahlus sunnah. Ya, 4 imam Adzhar, Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Malik, ya. Ulama ahlus sunnah ini masuk. Ranking ke-9, ayo siapa? Ustadz. Tak jawab dokter Angga. Ayo siapa? Ranking ke-9. Jawabannya Bapak Ibu, ranking 9 yang di bawah siapa waliullah? Setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu waliullah.
Mudah-mudahan kita semua termasuk waliullah karena beriman dan bertakwa kepada Allah. Ustaz bisa kasih dalil yang terakhir ini? Bisa. Buka dalilnya Al-Quran untuk yang ranking 9 itu. Setiap orang beriman dan bertakwa. Dalilnya dibuka surat Yunus. Surat Yunus itu surat nomor 10. Yunus. Ayatnya ayat 62 dan 63. Yunus 62 dan 63. Ya, betul. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Silakan 62, 63. Silakan. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ulang lagi Pak Tegar, wali-wali Allah itu. Ingatlah wali-wali Allah itu. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Siapa Pak Tegar wali-wali Allah itu? Ayat 63-nya menjawab. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. Nah, mudah-mudahan kita termasuk wali-wali Allah. Ya. Kembali ke hadis yang dibaca Pak Tegar tadi dalam Sahih Bukhari tadi ya. Barang siapa, ulang lagi Pak Tegar, barang siapa yang memusuhi wali-waliku, Allah berfirman, siapa yang memusuhi wali-waliku, maka aku umumkan perang kepadanya. Aku umumkan perang kepadanya. Terus lanjut. Wa ma taqarraba ilayya, dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Nah, itu. Ulang lagi. Dan hambaku tidak bisa mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang telah aku wajibkan. Jadi Bapak Ibu, orang itu kalau menjalankan yang wajib-wajib saja, itu mendatangkan kecintaan Allah Azza wa Jalla. Terus, wa mazala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Tidaklah. Dan jika hamba-hambaku terus-menerus mendekatkan diri padaku dengan amalan sunnah, maka aku mencintai dia. No, jelas sekali. Makanya jangan diremehkan ibadah-ibadah yang sifatnya itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman yang wajib-wajib tok itu nggak apa-apa. 5 waktu tok, nggak pakai qobliyah ba'diyah, nggak apa-apa. Cuman kita kehilangan dalil ini yang barusan kita dengarkan. Apa itu kalau menjalankan yang sunnah-sunnah dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai di situ aja Pak Tegar. Oleh karena itu, maka itulah ciri-ciri daripada wali-wali Allah, yaitu suka menjalankan yang wajib dan menjalankan yang sunnah-sunnah. Bapak Ibu sekalian, adapun ciri-ciri wali yang beredar di masyarakat, itu ya, beberapa kesalahpahaman tentang kewalian di masyarakat. Mereka beranggapan bahwasanya yang namanya wali itu harus terbebas dari segala kesalahan. Nggak boleh. Ya, nggak ini ya. Baik. Terus mereka juga beranggapan yang namanya wali itu mesti harus tahu yang gaib-gaib. Ya. Ada lagi yang beranggapan yang namanya wali itu harus menunjukkan yaitu kedikdayaan. Jadi misalnya bisa terbang, ya. Terus kemudian tidak mempan dibacok. Nah kalau tidak mempan dibacok itu dikatakan wali. Ya libat itu wali kan. Segitu aja sudah. Ya itu David Copperfield, pesulap tersohor yang konon katanya bisa menembus tembok, bisa menghilang, bahkan bisa terbang. Wali berarti kalau itu ukurannya. Ayo. Wali itu bukan itu ukurannya. Wali itu setiap orang yang beriman dan bertakwa dan mencocoki sunnah Nabi dalam amalannya. Yaitu waliullah, walinya Allah. Seperti itu. Makanya kata para alim ulama, janganlah kita gegabah menyebutkan dia itu adalah wali sampai perbuatannya itu mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang tidak. ODGJ itu disebut wali. Orang dalam
Gangguan jiwa. Ada nggak di YouTube itu? Ada. Nggak pakai baju. Ya. Ngomongnya ngawur. Ya. Bahkan buka aurat. Ya. Kelihatan auratnya. Itu tangannya diciumi katanya wali. Wali siapa? Oh, digigit kok wali. Hati-hati. Ya, hati-hati ini ya. Jadi menetapkan wali berlebihan. Sebenarnya mudah. Lihat tadi itu. Wali itu cuma itu urut-urutannya. Mulai atas sampai ke bawah. Kita ini kalau beriman dan bertakwa, perbuatan kita mengikuti sunnah Nabi, mudah-mudahan kita termasuk juga waliullah. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Jadi kesimpulannya, mari selain kita lakukan yang wajib-wajib di dalam Islam, ya, maka yang sunnah-sunnah juga kita kerjakan. Saya tanya sama panjenengan, saya tanya, ada nggak Bapak Ibu, ada nggak orang itu mengejar yang sunnah, yang wajib dilalaikan? Ada nggak? Sunnahnya dikejar, tapi yang wajib keteter. Ada nggak? Ada. Contohnya, tahajud, subuhnya keringat. Ada nggak? Ayo, tahajud, witir tahajud sampai witirnya. Ternyata sholat subuh nggak ke masjid keringat. Sholat subuhnya jam 5, bahkan matahari sudah terbit, ketiduran. Tuh, jadi jangan. Yang wajib didulukan. Ustadz saya tanya, mana yang didulukan Ustadz? Kalau saya utang Ramadan, itu bayar utang Ramadan atau puasa sunnah Syawal Ustadz? Ini bagi ibu-ibu ini. Mana yang harus saya dulukan? Ya dulukan bayar utang dulu, karena itu kewajiban. Jika itu selesai, maka ya itu setelahnya baru puasa 6 hari di bulan Syawal. Loh kalau saya bayar utang dulu Ustadz, khawatirnya nanti nggak nutut sehingga nanti akan hilang Syawalnya. Apa boleh? Ya boleh, nggak apa-apa. Aisyah juga kan bayar utang Ramadannya itu ketika di bulan Sya'ban, karena beliau begitu banyak urusan beliau dengan Rasulullah SAW. Bayar utangnya ketemu Ramadan berikutnya, hampir ketemu Ramadan Sya'ban tahun depannya. Itu Aisyah radhiyallahu anha. Jadi intinya nggak apa-apa wanita mendahulukan yang sunnah. Cuma kalau ditanya mana yang afdal, yang wajib dulu. Nah ini tidak, maaf ini. Punya utang sama orang, punya utang. Tapi dia suka sodako. Keliru, tutup utangnya dulu, baru sodako. Yang wajib itu didulukan, baru sodako. Nah itu berarti mengejar yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Saya tanya. Panjenengan sudah haji? Belum. Panjenengan mau umroh? Ya, mana yang didulukan? Haji atau umroh? Ustaz, daftar haji 30 berapa tahun sekarang? 30 berapa? 36 tahun lagi baru berangkat. Hah? Iya. 36 ya. Ada berapa usianya ya? Kalau 5. Berarti umur 41 nanti berangkat. Ya Allah, makanya benar katanya di Malaysia bayi itu sudah didaftarkan haji di Malaysia. Bayi itu karena antrian panjang. Di negeri kita 36, mereka lebih jauh dari kita. Nah, karena haji terlalu panjang, sedangkan kemudian juga kemampuan tiap orang beda-beda. Apakah boleh Ustaz umroh dulu? Boleh, sebab Nabi itu umrohnya seumur hidup 4 kali, hajinya 1 kali. Jadi panjenengan kalau bertanya, Rasul itu haji berapa kali Ustaz? 1 kali. Nah kalau umroh 4 kali. Berarti Nabi itu umroh dulu baru haji. Ya, Nabi itu umroh dulu baru haji. Makanya kalau ada orang sekarang umroh didulukan baru haji, nggak apa-apa. Karena memang Nabi yaitu juga melakukan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi intinya dahulukan yang wajib itu lebih afdol. Tapi kalau tidak mampu, maka tidak mengapa yaitu yang sunnah, tapi tetap melakukan yang fardu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Silakan ada yang mau bertanya? Ibu-ibu ada yang bertanya? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita tutup dengan kafaratul majelis. Semoga Allah mempertemukan kita pada kajian-kajian berikutnya. Berarti pembuka pintu surga yang nomor 4 bulan depan adalah menghafal Asmaul Husna. Siap-siap nanti saya tes 1 persatu. Insya Allah tidak ada yang hadir. Tidak apa-apa, saya nggak apa-apa tegang kok. Apa-apa.
Ustaz kok dalam ancaman. Nggak boleh ya. Baik, jadi tolong ya dibawa Asmaul Husnanya, dibawa nanti ya. Menghafalkan Asmaul Husna itu sebagai pembuka pintu surga. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.